Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami boleh masuk? Oh, silakan. Silakan masuk. Silakan duduk. Widya, silakan. Ratna, kemudian Seli, Aris, Tiara, Fikri, Davi, Padan. Mohon maaf Pak, sebelumnya kami mengganggu. Ya silakan. Emang ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Bapak lagi apa? Oh ini, Bapak sedang memeriksa hasil ulangan. Emang ada apa kalian datang ke sini? Ini Pak mau Iya, silakan. ya Pak, kan tadi Bapak masuk pelajaran kelas kita. Betul. Sebagian kita ada yang belum paham, jadi sekarang mau Tentang apa itu? penjelasan tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI didasarkan pada Piagam Jakarta, hasil karya panitia kecil BPU PKI pada tanggal 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahannya. Oh itu. Kenapa di kalimat itu diganti? 7 kata itu diganti. Terus ada lagi, kenapa? Kita sebagai mayoritas Islam, kenapa harus diganti? Kita sebagai mayoritas Islam kenapa harus diganti gitu. Yang berjuang tuh mayoritas Islam itu Padahal yang berjuang kebanyakan padahal yang berjuang itu adalah kebanyakan umat muslim kan. Muslim. Kenapa kata-kata itu diganti? Itu kan maksudnya membuat kita bingung. Oh ya seperti itu ya, terima kasih ya. Jadi betul ada 7 kata yang diganti, pasti ada alasannya. 7 kata itu apa? Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Di situ terutama ada kalimat syariat Islam. Nah, sebagai pengetahuan bahwa memang betul kita yang berjuang banyaknya umat muslim. Kemudian yang mempertahankan merebut kemerdekaan adalah orang muslim. Kita juga sampai sekarang mayoritas umat muslim. Nah, namun karena kita sebagai negara yang besar, negara yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan. Tentu kita harus mengedepankan persatuan dan persaudaraan. Kita harus mengedepankan toleransi dengan istilah tasamu. Kemudian yang artinya adalah tenggang rasa. Kemudian secara istilah juga bahwa toleransi itu adalah saling menghargai, saling menghormati. Di dalam Al-Quran surat kalian sudah pada tahu kan? Coba bacakan Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallawhum fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu.
Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Kita sebagai umat muslim, meskipun kita mayoritas, tetapi kita harus mengedepankan toleransi agar kita terwujudnya persatuan dan kesatuan. Penyusunan Piagam Jakarta juga seperti itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dari hasil Piagam Jakarta itu ada 7 kata yang diganti karena kata-kata 7 kata itu tidak mewakili agama Buddha, tidak mewakili agama Hindu, tidak mewakili agama Kristen dan lain sebagainya. Nah, meskipun tadi dikatakan, Pak, kenapa kan yang berjuang banyaknya umat muslim, Pak, kenapa mayoritas kan agamanya muslim? Benar. Dari dulu kita sebagai warga negara Indonesia, negara kepulauan, beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan. Tetapi kita sebagai negara yang besar harus saling menghargai, harus saling menghormati di antara sesama warga. 7 kata di dalam Piagam Jakarta itu dengan maksud apa? Yaitu untuk tetap tegaknya persatuan dan kesatuan supaya warga negara Indonesia yang non-muslim, artinya yang beragama Buddha, Hindu, Kristen merasa terwakili. Penegasan lain bahwasanya dihilangkan atau digantinya 7 kata di dalam Piagam Jakarta sebagai bukti yang pertama bahwa umat Islam sangat menjunjung tinggi toleransi demi keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua bahwa umat Islam tidak pernah mempermasalahkan minoritas ataupun mayoritas di dalam meraih kemerdekaan, sehingga tetap keutuhan bangsa dan negara dinomorsatukan. Kemudian yang ketiga, coba cek referensinya di media sosial yang lain atau di sumber yang lain bahwa Bung Karno pernah mengatakan Pancasila adalah hadiah terbesar bagi umat Islam. Silakan kalian istirahat, kemudian persiapan untuk pelajaran berikutnya. Ya, sama-sama. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih.